Jadi pendamlah dirimu dalam humul, dalam ketidakmasyhuran, dalam ketidakterkenalan. Karena sesuatu yang ditanam kalau nggak dipendam nggak numbuh. Jadi kalau kita pendam ketidakterkenalan kita dengan merasa tawadu, dengan merasa rendah, ini akan tumbuh hal yang baik. Karena Nabi katakan man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, nanti Allah naikin. Jadi kalau dia pendam dirinya dalam tawadu, dalam kerendahan hati, nanti akan tumbuh kemuliaan dari Allah. Sebaliknya, wa man takabbara wadha'ahullah. Siapa yang menyombongkan dirinya, menunjukkan kebesaran dirinya, kehebatan dirinya, malah wadha'ahullah, direndahkan Allah. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه عنه halaman 12. Ya, mana al-qaul Bismillahirrahmanirrahim. Idza akhmara al-'abdu bi nafsihi wa alzamaha tawadhu'a wal madillata wastamarra ala dhalika Alzamahat tawadhu'a wal madillata wastamarra ala dhalika hatta sara lahu khuluqan wa jibillatan bihaitsu la yajidu lidha'atihi alaman wala madillatan latihi ta'aman ya walimadatihi ta'aman yatadzakkaru hina idzin tatadzakka nafsuhu wastunira binuril ikhlasi qalbuhu wa yanala min rabbihi a'la darajatil khususiyati wa yahsula ala awfari nasibin
minal mahabbatil haqiqiyati. Fa idza akhmala, maka apabila dia khumulkan dirinya, dia sembunyikan dirinya dari kemasyhuran. Akhmalal abdu nafsahu, apabila mengkhumulkan seorang hamba akan dirinya, wa alzamaha, dan melazimkan dirinya, at-tawadu'a, sifat tawadu, wal madillata, sifat kerendahan, wastamarra ala dzalika, dan terus menerus atas yang demikian itu, hatta saralahu khuluqan, sehingga menjadilah sifat khumul itu baginya akhlak, budi pekerti, wajibillatan, dan menjadi tabiat, bihaitsu la yajidu lidiatihi alaman, sekiranya tidak dia mendapatkan bagi kerendahannya itu penderitaan sakit, alaman penderitaan, wala limadillatihi ta'man, dan tidak pula bagi kerendahan itu toma'an, keserakahan, ala aufari, atas yang terbanyak bagian daripada kecintaan yang hakiki. Wa qala Syekh Abu Talib, wa mata zalla nafsahu, dan kapan-kapan dia merendahkan dirinya, wa tado'a inda nafsihi, dan dia merendahkan pada dirinya itu, falam yajid limadillatihi ta'man, dan tidak mendapatkan bagi kerendahan itu ta'man, rasa, makanan, rasa, wala lidiatihi hissan, dan tidak mendapatkan bagi kerendahannya itu hissan, perasaan panca indera. Faqad sara dhullu, maka sungguh menjadilah kerendahan, wa tawadu'u, dan tawadu'nya, kaunuhu, keadaannya, fahidan, sesuatu rutinitas, sesuatu kebiasaan, la yakrahu dhamma minal khulqi, yang tidak membenci kerendahan daripada makhluknya, liwujudin naqsi, karena adanya kekurangan pada dirinya, wala yajibul madhu minhum, wala yuhibbul madha minhum, dan tidak suka, tidak mencintai akan pujian dari mereka. Li faqdil qadri wal manzilati fi nafsihi, karena ketiadaan nilai, ketiadaan qadar, tiadaan nilai dan pangkat pada dirinya. Sarat az-zillatu, jadilah zillah, kerendahan itu, waddi'ati, dan jadilah rendahnya itu, sifatan lahu, sifat baginya, la tufariquhu, yang tidak memisahkan dia, lazimatan, yang tidak memisahkan dia kelazimannya,
akan kelazim al-luzumatur al-luzumatur zabalah, akan kelaziman zabalah lizabbal, kelaziman sampahan bagi tukang sampah, wal kasahati lil kasah, dan pembersih bagi tukang sapu. Wahuma son'atani lahu, dan keduanya yakni sifat rendah dan merendahkan diri, dua sifat baginya. Kasairis sona ini, kasairis sona ini, seperti sekalian perbuatan-perbuatan. Warubama fakharu bihima, barangkali fakharu, mereka berbangga dengan dua sifat kerendahan dan rendah itu, li adamin nadhari ila naqsihima, karena tiada melihat keduanya itu kepada kekurangan. Fahadihi li wilayatun atiyatun, inilah wilayah atiyatun lahu, inilah kewenangan yang diberikan baginya daripada Tuhannya. Qad wallahu fi nafsihi, dan telah memilihkan akan dia oleh Tuhannya atas dirinya. Wa mallakahu, dan telah menjadikan bakat atas dirinya. Faqaharaha, maka memaksa akan dirinya, biizzatin, dengan kegagahannya. Wa hadza maqamun mahmudun mahbubun, ini maqam mahmudun mahbubun, ini adalah maqam yang dipuji lagi disukai. Wa ba'dahu maqamul mukasyafati, dan setelah itu maqam mukasyafah, maqam diungkap, dibuka di hatinya, bi asraril uyubi, dengan sekalian aib-aibnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, wa man kana haluhu ma'allahi adzulla alaihi, barang siapa yang ada keadaan dia itu bersama Allah, kehinaan dalam menuntutnya, wastahlahu talabahu wastahlahu, dan barang siapa bersama Allah kehinaan yang dia carinya dan yang dia rasakan manisnya, kama yatlubul mustakbiru al-izza, sebagaimana mencari orang yang sombong akan kemuliaan, wayastahlihi, dan menghiasi, istihla, dan menghiasi akan kesombongan, akan kebesaran dengan kegagahan, idza wajadahu, apabila dia mendapatkannya. Fa in faraqa dzalika, maka jika dia berpisah atau memisahkan yang demikian, adzulla, akan kehinaan, saatan, satu waktu, satu saat, taghayyara alaihi al-firaqu halahu, maka berubahlah perpisahannya itu, maka berubahlah hatinya, li firaqi halihi, karena sudah berpisah keadaannya itu. Kama annal muta'azziza, sebagaimana bahwasanya orang yang merasa gagah, merasa mulia, idza faraqal izza, kalau berpisah dengan kemuliaannya, saatan, satu saat, kadura alaihi aishuhu, akan keruh atasnya kehidupannya, li anna dzalika hayatu nafsihi, karena itu adalah merupakan hidup dirinya, hidup nafsunya.
Ini masalah kita adalah khumul. Artinya merendahkan diri dengan cara tidak mau dikenal orang. Dia alim, orang nggak tahu. Dia abid, orang nggak tahu. Itu yang dikatakan dia adalah orang yang telah memendam keterkenalannya. Dia nggak kasih tahu dia terkenal. Itu yang dalam hikmahnya idfat, ya, idfan, ya. Jadi kuburlah kuburlah keterkenalanmu. Jadi kubur keterangan kita dengan idfan wujudaka fi ardil humul. Makamkanlah dirimu, nafsumu dalam situasi humul, dalam keadaan tidak terkenal. Kama nabata mimma la yudfanu la yatimu sholah nadnitajuhu. Sebagaimana apa-apa yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam, dipendam, tidak sempurna hasilnya. Jadi pendamlah dirimu dalam humul, dalam ketidakmasyhuran, dalam ketidakterkenalan. Karena sesuatu yang ditanam, kalau nggak dipendam, nggak numbuh. Jadi kalau kita pendam ketidakterkenalan kita dengan merasa tawadu, dengan merasa rendah, ini akan tumbuh hal yang baik. Karena Nabi katakan man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, nanti Allah naikin. Jadi kalau dia pendam dirinya dalam tawadu, dalam kerendahan hati, nanti akan tumbuh kemuliaan dari Allah. Sebaliknya, wa man takabbara wadha'ahullah. Siapa yang menyombongkan dirinya, menunjukkan kebesaran dirinya, kehebatan dirinya, malah wadha'ahullah, direndahkan Allah. Nah ini makanya disuruh pendamlah ketenaranku, pendamlah dirimu dalam humul. Karena apabila orang menanam sesuatu nggak dipendam, niscaya sulit tumbuh dengan hasil yang baik. Ini pokoknya. Nah, yang tadi kita baca adalah penjelasannya. Di mana penjelasannya faida amilal abdu faida akhmalal abdu nafsahu. Apabila menghumulkan seorang akan dirinya. Artinya apabila orang memendam dirinya dalam keadaan tidak terkenal. Dalam kumul, dia pendam dirinya dalam kumul. Wa alzamaha, dan dia melazimkan dirinya dalam sifat tawadu. Alzamaha alat tawadu, melazimkan dirinya at-tawadu'a, sifat merendah. Fadillah, sifat merasa hina. Wastamarra ala dhalik, dan terus menerus dia merasa rendah, merasa hina, hatta sara lahu khuluqan, sehingga sifat rendah dan sifat tawadu itu menjadi akhlak, menjadi budi pekerti, nggak pakai dipaksain lagi. Emang udah sifatnya tawadu, emang udah sifatnya itu merendah, menjadi khuluq, dan bahkan jibillah, menjadi tabiat, menjadi kebiasaan, menjadi adat. Jadi kadang-kadang adatnya memang tawadu, adatnya dia memang merendah, itu jadi tabiat. Nah, jadi kita disuruh merasa tidak terkena, memendah segala keterangan kita dengan sifat tawadu dan merendah, itu sehingga tawadu merendah menjadi akhlak kita, menjadi tabiat kita. Nah, bihaitsu, sekira-kira la yajidu bid'atihi alaman,
Kira-kira dia tidak merasakan rendahnya itu menjadi penderitaan. Dia merasa rendah, nggak menderita, nggak merasa sakit. Direndahin orang pun dia tidak merasa sakit karena memang dia merasa dirinya rendah. Jadi sehingga merendahnya itu tidak alamat menjadi penderitaan. Wala bil wala bidzillatihi ta'man, dan tidak menjadikan rendahnya itu rasa makanan, nggak berasa apa-apa. Jadi dia rendah nggak berasa apa-apa. Ya. Hina idin ketika itu. Ia tazakka nafsahu. Kenapa? Karena dia sudah membersihkan dirinya, sucikan dirinya, wa tastaniru binuril ikhlas. Karena hatinya sudah menjadi tastaniru, menerangi hatinya dengan cahaya ikhlas. Ya. Jadi hatinya sudah diserang dengan cahaya ikhlas, qalbahu. Jadi watastaniru binuri ikhlasi qalbahu, dan telah menjadi terang dengan cahaya ikhlas qalbuhu fa'il. Jadi watastaniru maka menjadi terang dengan cahaya ikhlas oleh hatinya. Hatinya udah terang. Kenapa? Ikhlas. Jadi dia nggak merasa sakit dengan sifat merendahnya, nggak merasa menderita dengan sifat merasa hinanya. Itu karena dia sudah ikhlas sama Allah. Ya. Karena sudah percaya oleh cahaya ikhlas. Hina idin ketika itu. Haitsu la yajidu, sekiranya tidak mendapatkan bagi kerendahannya itu alaman penderitaan. Waladin ta'man, dan gak merasa apa-apa dalam kerendahannya. Ya, hina idin. Ya tazakka nafsahu, dia rendahkan diri, dia sucikan dirinya. Wa yastaniru binur ikhlasi qalbuhu, dia sinari atau bersinar hatinya dengan sinar keikhlasan. Wa yanalu min rabbihi a'la darajatin. Nah, dengan sifat itu dia akan memperoleh, akan mendapatkan dari Tuhannya a'la darajati, paling tinggi sifat ubudiyah, paling tinggi sifat khususiyah, mendapatkan ketinggian yang khusus dari Allah, derajat yang khusus dari Allah. Jadi dengan dia merasa rendah, merasa hina, tidak terkenal, nggak sakit, nggak menderita apa-apa, bahkan nggak merasa apa-apa, itu menjadi orang yang punya a'la darajat, mendapat orang yang punya paling tinggi derajatnya. Wa yahsulu, dan hasil atasnya aufari nafsin, aufari nasibin, aufar sebanyak-banyak daripada bagian cinta yang hakiki. Dengan itu bisa mendapat mahabbah hakikiyah, mahabbah yang sebenarnya sama Allah. Jadi mahabbah murni kepada Allah. Ya, nggak lihat dirinya, nggak lihat kehebatan dirinya, nggak lihat kegagahan dirinya, yang dilihat hanya kehebatan Allah. Ini ikhlas. Ini ikhlas yang namanya tajallil jalal, tajallil jamal. Tampak di hatinya kebesaran Allah, tajallil jamal, tampak di hatinya kebagusan Allah, keindahan sifat Allah. Yang ada hanya kebesaran Allah, keindahan Allah. Itu namanya ikhlas. Nggak lihat dirinya. Ya, itu kalau orang biasakan dirinya humul, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu mahabbatul hakikiyah, cinta yang murni dari Allah. Ya. Qala Syekh Abu Talib Al-Makki, berkata Syekh Abu Talib Al-Makki, mata zalla nafsuhu, mata zalla fi nafsihi, maka kata Abu Talib, kapan-kapan hina pada dirinya, kapan-kapan hina pada dirinya, wattadu'a inda nafsihi, dan merasa rendah, itadu'a ja'ala nafsahu wad'an, jadi merasa rendah dirinya,
Dan wattadoa merasa rendah inda nafsihi pada dirinya, nggak merasa mulia dirinya, falam yajid dirillatihi ta'man, dan dia nggak mendapatkan kerendahan itu akan rasa apa-apa. Ta'man makanan, nggak berasa apa-apa rendahnya. Walaupun dia rendah nggak berasa sakit, nggak berasa menderita. Wala lebih da'atihi hissan, dan juga tidak merasakan dengan panca inderanya, panca indera rasa, panca indera pendengaran. Dia nggak dengar orang hina, dia nggak berasa apa-apa. Orang katain nggak berasa apa. Kalau dia rendah dikatain, dia nggak merasa apa-apa. Nah, ini faqad sorodzullah, maka kata Abu Talib Al-Maki, jadilah kerendahan itu, tawadu itu, kaunuhu fakhdan. Jadilah kerendahan itu sebagai satu sifat yang rutin, sifat yang sudah tidak bisa lepas dari dirinya. Ya. Jadi la yakruhu dhamma, dia tidak benci akan hinaan orang, wal la yakruhu dhamma minal khalqi, tidak benci akan dhamma celaan daripada makhluk, karena udah dia merasa yang mulia hanya Allah, yang besarnya Allah, dirinya nggak ada apa-apa, dicela pun dia nggak marah. Ya, kecuali orang celah Allah dia marah, celah Nabi dia marah. Kalau dirinya dia nggak marah. Kenapa? Wujudin naqsi fi nafsi. Nah, karena dia merasakan ada kekurangan pada dirinya, la yuhibbul madha, yang tidak suka pujian daripada makhluk. Ya. Nah, li faqdil qadri, karena dia merasa tidak punya nilai. Dia merasa dirinya nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Dirinya hanya hamba yang hina, hamba yang lemah, nggak punya nilai. Wal manzilah, nggak punya kedudukan pada dirinya. Syarat adzillatu, jadilah kehinaan, waddi'atu, dan kerendahan itu sifatan, sifat baginya. Kenapa? La yufariquhu, sifat baginya yang tidak pernah pisah. Sifat baginya nggak pernah pisah, yang selalu ada padanya. Lazimatan, yang selalu ada baginya, luzumaz zabalati bizabal, bagaikan kelazihan, bagaikan kelaziman tukang sampah menghadapi sampah. Jadi kalau tukang sampah biar bau kayak apa, dia nggak jijik karena emang kelaziman dia ngadapin sampah. Wal kasahati bil miksah, juga kelaziman tukang sapu dengan yang disapu. Ya dia nggak canggung lagi. Begitu juga kalau dia ini sudah menjadi orang yang merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah di hadapan Allah, ini nggak merasa apa-apa. Ya, ya. Seperti kedudukan tadi, tukang sampah ngadepin sampah, tukang sapu menghadapkan yang disapu. Wa kama son'atani lahu kasa irisonai. Wahuma, dan keduanya, sifat keduanya adalah dua perbuatan baginya seperti perbuatan yang lain. Dia merihina, dia merendah, dia dia merasa hina, itu dua sifat seperti sifat yang lain. Sifatun lahu la tufariku rubama fakharu, barangkali dia merasa bangga bihima, dengan sifat rendah dia merasa bangga. Alhamdulillah, kata Sayyidina Ali, kafani izan an akuna laka abdan, kami merasa bangga karena saya hambamu ya Allah. Kafani izan an akuna laka abdan, saya cukup merasa mulia dan gagah karena saya hambamu. Ini merasa rendah itu menjadi kemuliaan sama Allah, sama dirinya. Itu Sayyidina Ali, kafani izan an akuna laka abdan, cukup saya merasa gagah karena saya hambamu. Kafani izan an takuna li rabban, dan cukup saya merasa mulia karena engkau Tuhan saya. Ini Sayyidina Ali. Jadi kadang-kadang rubama fakharu bihima, barangkali mereka bangga dengan dua sifat tadi, sifat rendah dan sifat tidak bernilai. Kenapa? Li adam nadhori ila nafsihima, karena tidak melihat kepada dirinya. Yang dilihat hanya Allah. Yang dilihat hanya Allah. Dia nggak lihat diri. Hanya Allah yang mulia.
Hanya Allah yang gagah, dirinya dia nggak lihat. Nah, fahadihi wilayatun azimatun lahu. Ini adalah kewalian dia yang besar. Ya, orang udah punya sifat kayak begini, ini adalah wilayatun azim, kewalian yang besar baginya. Min rabbihi, dari Tuhan. Qad wallahu, Allah telah menjadikan wali pada dirinya, dan juga wa mallakahu, dan Allah telah menjadikan sifat itu menjadi bakat bagi dirinya. Faqaharoha biizzatin, maka dia paksakan sifat itu dengan kegagahannya. Wa hadza maqamun mahmudun, sifat ini adalah makom yang dipuji, mahbubun, lagi yang disukai. Wa ba'dahu maqamu kasyafah. Setelah itu merasa hina, masa rendah, kemuliaan bagi dirinya, itu nanti ada lebih tinggi lagi, maqamul kasyafah. Setelahnya ada maqam kasyafah, artinya maqam Allah buka segala yang tertutup, bi asrarul ghuyub, dengan segala rahasia yang gaib-gaib. Wa qala man kana haluhu ma Allah adzullah, berkatalah ulama, siapa yang keadaannya bersama Allah merasa hina, tolabahu. Jadi siapa yang bersama Allah, ma'allahi adzullah tolabahu, siapa yang bersama Allah meminta akan kehinaan, dan siapa yang merasa Allah wastahlahu, meminta akan kehinaan dan dia merasa manis dengan kehinaan, kama yatlubul mustakabiru, seperti orang yang sombong minta kegagahan, minta kemuliaan, wastahlihi, dan merasa indah dengan kemuliaan. Ya, jadi kita minta sama Allah kehinaan, itu kita anggap kemuliaan buat kita. Kita minta rendah sama Allah, itu kemuliaan. Seperti orang sombong minta bangga, minta sombong, minta kebesaran bersama. Fa in faraqo, maka apabila berpisah yang demikian itu satu saat, bi ghairi yughayyiru qalbuhu, kalau orang yang punya sifat itu hilang sifatnya, 1 jam aja akan terasa berubah hatinya, di firaqi halihi, karena meninggalkan halnya dari merasa rendah dan merasa hina di hadapan Allah. Kama annal muta'aziza, sebagaimana bahwa orang yang merasa gagah apabila berpisah akan kegagahannya, 1 saat kaduro, keruh atasnya, aisyu, kehidupannya. Orang kalau biasa mulia, pensiun, udah keruh hidupnya. Biasa pangkat, hilang pangkatnya, keruh hidupnya. Biasa dihormati, hilang hormatnya, keruh kehannya. Sama juga orang yang merasa hina sama Allah, tiba-tiba dia merasa mulia, hilang kehinaannya, nah itu dia merasa gelisah, hidupnya merasa tidak tentram dan tidak murni. Ya. Fa'in faroko dzalika adzullah sa'atan, kalau berpisah itu kehinaan 1 saat, marabah hatinya, di firaqi halihi, karena berpisah keadaannya. Anna muta'aziza, seperti orang yang mulia berpisah dari kemuliaannya, kadur alaihi asyuh, akan keruh kehidupannya. Li anna dzalika hayatu nafsi, karena merasa hina dan rendah sama Allah itu kehidupan dirinya. Jadi kalau hilang merasa hinanya, hilang merasa rendahnya, seolah-olah hatinya nggak hidup, dirinya nggak hidup. Nah, inilah yang dikatakan khumul. Ya. Intaha wallahu alam.